Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'd. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi al-qawim wa da'a ila as-siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman. Itulah nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam. Itu menjadi agama bagimu. Al-Maidah ayat 3. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadhihi al-ummah haitsu akmala ta'ala lahum dinahum fala yahtajuna ila dinin ghairihi wala ila nabiyyin ghairi nabiyyin. Ini adalah nikmat Allah yang terbesar pada umat ini, di mana Allah menyempurnakan baginya agama Islam ini. Maka mereka tidak butuh pada ajaran lainnya dan tidak butuh pada nabi selain nabi mereka. Dan kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah sebagai bentuk syukur kita kepadanya. Perintah takwa ini sebagaimana disebutkan dalam ayat, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ali Imran 102. Salawat dan salam kepada Sayyid para Nabi, Nabi akhir zaman, Rasul yang syariatnya telah sempurna, Rasul yang mengajarkan perihal ibadah dengan sempurna. Semoga salawat dari Allah tercurah kepada beliau, kepada istri-istri beliau, para sahabat beliau, serta yang disebut keluarga beliau, karena menjadi pengikut beliau yang sejati hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Setan pun diikat sehingga kita semangat beramal saleh dan maksiat semakin berkurang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz lain disebutkan, "Idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Jika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat dibukakan, pintu-pintu jahannam ditutup, dan setan-setan pun diikat dengan rantai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Qadhi Iyad menyatakan bahwa yang dimaksud adalah makna secara tekstual dan hakiki. Terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu neraka, dan terikatnya syaitan adalah tanda masuknya bulan Ramadan. Mulianya bulan tersebut, dan setan pun terhalang mengganggu orang yang beriman. Ini isyarat pula bahwa pahala dan pemaafan dari Allah begitu banyak pada bulan Ramadan. Tingkah setan dalam menggoda manusia pun berkurang karena mereka bagaikan para tahanan ketika itu.
Namun kenapa maksiat masih banyak terjadi di bulan Ramadan walaupun setan itu diikat? Disebutkan oleh Abu Abbas Al-Qurtubi rahimahullah. Yang pertama, setan diikat dari orang-orang yang menjalankan puasa, yang memperhatikan syarat dan adab saat berpuasa. Adapun yang tidak menjalankan puasa dengan benar, maka setan tidaklah terbelenggu darinya. Seandainya pun kita katakan bahwa setan tidak mengganggu orang yang berpuasa, tetap saja maksiat bisa terjadi dengan sebab lain, yaitu dorongan hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan, adat, kebiasaan, dan gangguan dari setan manusia. Yang ketiga, bisa juga maksudnya bahwa setan yang diikat adalah umumnya setan dan yang memiliki pasukan, sedangkan yang tidak memiliki pasukan tidaklah dibelenggu. Intinya, kejelekan itu berkurang di bulan Ramadan. Ini nyata terjadi dibandingkan dengan bulan lainnya. Kalau maksiat masih berpeluang terjadi di bulan Ramadan, berarti kita dituntut untuk bersabar. Sebagian ulama berkata, sungguh kesabaran dari maksiat lebih besar dari kedua bentuk sabar lainnya, karena godaan keburukan banyak terjadi dalam kemaksiatan. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sabar dari kemaksiatan dapat tumbuh dari banyak sebab. Yang pertama, seorang hamba mengetahui keburukan maksiat, kehinaannya, dan Allah telah mengharamkan maksiat tersebut, juga telah melarangnya untuk menjaga dari kehinaan, sebagaimana seorang ayah yang penyayang menjaga anaknya dari hal yang akan membahayakannya. Sebab inilah yang menjadikan orang yang berakal untuk meninggalkannya meskipun tidak dikaitkan dengan ancaman azab. Yang kedua adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memelihara nikmat dan kebaikannya yang dirasakan, karena dosa itu akan mencabut nikmat dan itu bisa dipastikan. Nikmat terbesar adalah nikmat keimanan. Dosa zina, mencuri, minum minuman keras, merampok akan menghilangkan nikmat tersebut dan mencabutnya. Sebagian generasi salaf mengatakan, saya telah melakukan dosa, maka aku dijauhkan dari qiyamul lail selama 1 tahun. Sebagian lainnya mengatakan, saya telah melakukan dosa, maka aku dijauhkan untuk memahami Al-Quran. Ada bait syair yang menyebutkan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Jika kamu merasakan kenikmatan, maka peliharalah, karena kemaksiatan akan melenyapkannya. Yang keempat, takut kepada Allah, takut akan murkanya. Hal ini akan kuat menancap dengan membenarkan janji dan ancamannya, beriman kepadanya, kepada kitabnya, kepada rasulnya. Sebab ini akan menguat dengan ilmu dan keyakinan, dan akan lemah dengan melemahnya keduanya. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Fatir ayat ke-28. Sebagian generasi salaf berkata, cukuplah ilmu itu dengan takut kepada Allah, dan merasa tertipu dengan Allah adalah kebodohan. Kelima, cinta kepada Allah. Inilah yang menjadi sebab terkuat hadirnya sifat sabar untuk tidak menyimpang dari ajarannya dan bermaksiat kepadanya, karena seorang pencinta akan mentaati orang yang dicintainya. Yang keenam, karena kemuliaan jiwa, kebersihan, keutamaannya, dan menjaga diri dari memilih sebab-sebab yang akan menurunkan derajatnya, merendahkan kedudukannya, menghinakannya, dan menyamakannya dengan orang-orang rendahan. Ketujuh, karena kuatnya pengetahuan akan buruknya dampak kemaksiatan dan mara bahaya yang akan muncul setelahnya, seperti hitamnya wajah, gelap dan sempitnya hati, kegalauannya, sedih, sakit, terbelenggu, kegundahan yang sangat bercerai-berai, lemah di hadapan musuhnya, jauh dari hiasannya, kebingungan dalam urusannya, penolongnya akan berlepas tangan darinya, menjauh dari musuhnya yang nyata, ilmu yang sebelumnya sudah siap menjadi jauh, lupa dengan apa yang sudah diraih atau hafalannya menjadi lemah, dihinggapi penyakit, dan bisa jadi akan menjadikannya mati karena dosa-dosa itu akan mematikan hati. Yang kedelapan, karena pendeknya angan-angan dan pengetahuannya bahwa dia akan cepat pindah dari dunia ke alam akhirat. Kesembilan, menghindari berlebihan dalam hal makan,
minum, pakaian, tidur, berkumpul dengan banyak orang. Kuatnya dorongan kepada maksiat muncul karena banyak hal-hal yang berlebihan. Yang terakhir, yang mampu menggabungkan semua sebab-sebab tersebut adalah bersemayamnya pohon keimanan di dalam hati. Maka seseorang hamba mampu bersabar dari kemaksiatan tergantung kekuatan imannya. Setiap kali imannya lebih kuat, maka kesabarannya lebih sempurna. Jika keimanannya lemah, maka lemah pula kesabarannya. Semoga Allah menjauhkan kita dari berbagai maksiat di bulan Ramadan yang akan datang dan terus istiqomah dalam beramal saleh. Amin Allahumma amin. Demikian khutbah pertama ini. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ah wa huduril jum'ah wal jama'ah wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة